Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa begini? Sudah menjaga makan, mengurangi gula, bahkan rajin minum jamu, tapi kadar gula darah tetap tinggi, kolesterol tidak turun, dan perut masih buncit seperti dulu? Setiap bangun pagi, tubuh terasa berat, kepala penuh kabut, dan semangat perlahan menghilang. Banyak orang tua yang saya temui mengalami hal serupa. Mereka sudah mencoba berbagai cara, obat medis, diet ketat, olahraga ringan. Namun hasilnya tidak selalu memuaskan. Kenapa? Karena ada satu hal kecil yang sering terabaikan, padahal efeknya luar biasa. Sebuah rahasia yang tumbuh di sekitar kita, sederhana bentuknya, tapi kuat dampaknya. Daun. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun, saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia, dari Magelang hingga Makassar. Setiap hari saya mendengar keluhan tentang gula darah naik turun, kolesterol yang tak kunjung stabil, dan perut yang makin membuncit meski sudah berhenti makan manis. Dan satu hal yang terus saya pelajari dari pengalaman dan riset adalah bahwa alam Indonesia menyimpan solusi yang luar biasa, asal kita tahu cara menggunakannya. Ya, daun. Bukan suplemen mahal atau alat canggih, daun yang bisa Bapak dan Ibu temukan di dapur, kebun, bahkan pasar tradisional. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, daun-daun ini menyimpan kekuatan alami yang telah terbukti membantu menurunkan kadar gula darah, membersihkan kolesterol jahat, dan bahkan mempercepat pembakaran lemak di perut. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu menjelajahi 16 jenis daun pilihan yang telah digunakan secara turun-temurun dan kini mulai dibuktikan oleh penelitian modern. Dan di bagian akhir nanti, saya akan mengungkap satu daun yang kekuatannya melebihi semua yang lain. Daun yang bisa menjadi pelindung alami tubuh lansia dari dalam. Mari kita mulai perjalanan ini. Bisa jadi, jawaban atas keluhan Bapak dan Ibu selama ini hanya sejauh sehelai daun. Kita mulai dengan daun yang sederhana tapi penuh manfaat, daun mint. Bapak dan Ibu mungkin mengenalnya sebagai penyegar napas atau pelengkap teh, tapi ternyata mint memiliki efek luar biasa terhadap metabolisme dan gula darah. Seiring bertambahnya usia, metabolisme kita cenderung melambat, lemak lebih mudah menumpuk, terutama di perut, dan kadar gula darah lebih sulit dikendalikan. Disinilah mint berperan. Senyawa alami dalam mint membantu merangsang enzim pencernaan, memperlancar proses pemecahan makanan, dan mencegah penimbunan lemak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin daun mint bisa meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih mudah mengatur kadar gula darah. Selain itu, sifat diuretik ringan dari mint membantu mengurangi pembengkakan akibat cairan berlebih, masalah yang sering dialami para lansia. Cara mengonsumsinya pun mudah. Ambil beberapa lembar daun mint segar, seduh dengan air hangat, dan minum sebagai teh setelah makan. Rasanya segar, menenangkan, dan sekaligus membantu proses pencernaan. Jika daun seumum mint saja bisa memberi manfaat sebesar ini, bayangkan potensi dari daun-daun berikutnya. Mari lanjut ke jenis daun selanjutnya yang tak kalah kuat. Daun kemangi mungkin sudah sangat akrab di meja makan Bapak dan Ibu. Biasanya disajikan sebagai lalapan pendamping sambal atau ikan goreng. Tapi di balik aromanya yang khas, daun kemangi menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan metabolisme tubuh. Kemangi mengandung eugenol dan flavonoid, dua senyawa yang bekerja sebagai antioksidan sekaligus antiinflamasi alami. Ini penting karena peradangan ringan yang terus-menerus dalam tubuh bisa menjadi pemicu diabetes, kolesterol tinggi, dan penumpukan lemak di perut. Dengan rutin mengonsumsi kemangi, kita membantu tubuh melawan radikal bebas dan menjaga keseimbangan hormon, termasuk hormon yang mengatur rasa lapar. Salah satu manfaat tersembunyi dari kemangi adalah kemampuannya meredakan stres ringan. Saat tubuh stres, kadar hormon kortisol meningkat, dan inilah yang sering menyebabkan lemak menumpuk di area perut. Mengonsumsi kemangi membantu menenangkan sistem saraf, sekaligus mendukung pengaturan metabolisme yang lebih stabil. Untuk mendapat manfaatnya, cukup konsumsi kemangi segar sebagai lalapan atau seduh daunnya sebagai teh herbal. Rasanya lembut dan efeknya bisa dirasakan perlahan dalam jangka panjang. Daun sederhana ini sering kita abaikan, padahal ia bisa menjadi penjaga diam-diam dari kesehatan lansia. Dan masih ada banyak lagi jenis daun yang lebih kuat menanti di bagian berikut. Pernahkah Bapak atau Ibu minum air rebusan daun seledri saat tekanan darah sedang naik? Cara tradisional ini ternyata bukan sekadar mitos. Seledri memang punya efek diuretik alami yang membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan.
dua penyebab utama pembengkakan dan tekanan berlebih pada ginjal serta jantung. Yang menarik, daun seledri juga kaya akan antioksidan dan senyawa seperti apigenin yang terbukti mendukung kesehatan pembuluh darah. Saat aliran darah lancar, metabolisme bekerja lebih efisien dan risiko penumpukan kolesterol bisa ditekan. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap penyumbatan arteri atau tekanan darah tidak stabil. Selain itu, seledri juga mengandung vitamin K dan magnesium yang penting untuk memperkuat pembuluh darah dan membantu kerja insulin di dalam tubuh. Kombinasi ini menjadikan daun seledri lebih dari sekadar penyedap sup. Ia bisa menjadi bagian dari strategi alami untuk menjaga kadar gula dan kolesterol tetap terkendali. Bagi yang tidak terbiasa meminum air rebusannya, daun seledri bisa dicampur dalam jus sayur, ditumis ringan, atau dicincang halus ke dalam telur dadar pagi. 1 genggam kecil tiap hari bisa memberi manfaat besar untuk tubuh lansia agar tetap tenang dan bertenaga. Bapak dan ibu tentu sering menggunakan daun salam saat memasak sayur lodeh, rendang, atau nasi uduk. Tapi tahukah bahwa selain memberi aroma khas, daun ini juga menyimpan khasiat untuk menjaga kestabilan gula darah dan kolesterol? Di balik bentuknya yang sederhana, daun salam mengandung senyawa seperti flavonoid, tanin, dan asam kafeik yang bekerja sebagai antioksidan alami. Senyawa-senyawa ini membantu memperbaiki sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk mengenali dan memanfaatkan gula dalam darah. Dengan cara ini, lonjakan gula darah setelah makan bisa dikendalikan lebih baik. Tak hanya itu, daun salam juga membantu merangsang fungsi hati dan pencernaan. Proses ini penting untuk mengolah lemak dan membuang racun dari tubuh secara efisien. Bila hati sehat, metabolisme pun berjalan lebih lancar, dan lemak tak mudah tertimbun di perut. Menariknya, dalam sebuah studi lokal, ekstrak daun salam menunjukkan penurunan kadar glukosa puasa pada penderita diabetes ringan setelah konsumsi rutin selama beberapa minggu. Cara terbaik memanfaatkannya? Cukup tambahkan 2 hingga 3 lembar daun salam saat memasak sup atau sayur. Jika dikonsumsi rutin, manfaatnya akan terasa perlahan namun nyata, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga keseimbangan gula darah tanpa ketergantungan obat. Mendengar nama daun sambiloto, banyak orang langsung mengernyit. Rasanya pahit, bahkan sangat pahit. Tapi justru dari rasa itulah datang manfaat yang luar biasa, terutama bagi bapak dan ibu yang sedang berjuang mengendalikan gula darah. Sambiloto telah lama digunakan dalam pengobatan herbal Nusantara sebagai pelawan alami diabetes. Senyawa utama dalam daun ini yaitu andrografolide, memiliki kemampuan memperbaiki kerja pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh lebih mampu menurunkan kadar gula tanpa harus bekerja terlalu keras. Selain itu, daun sambiloto juga bersifat anti radang dan mendukung sistem imun. Peradangan kronis sering menjadi akar dari banyak penyakit metabolik, termasuk resistensi insulin dan gangguan fungsi hati. Dengan menekan peradangan, sambiloto memberi tubuh kesempatan untuk pulih secara alami. Meski rasanya sulit diterima, banyak lansia di pedesaan terbiasa menyeduh 1 lembar sambiloto dalam air panas, diminum selagi hangat seperti jamu. Cara ini sederhana, murah, dan bila dilakukan secara teratur, dampaknya bisa terasa nyata dalam kadar gula darah harian. Tidak semua yang pahit itu buruk. Dalam kasus sambiloto, kepahitan bisa menjadi penolong bagi tubuh yang lelah menanggung lonjakan gula setiap hari. Siapa sangka daun pepaya muda yang biasa ditumis dengan teri atau direbus sebagai lalapan menyimpan manfaat yang begitu besar untuk kesehatan lansia? Selain tinggi enzim papain, daun ini juga kaya flavonoid yang membantu menurunkan peradangan dalam tubuh. Banyak orang tua yang mengeluhkan perut kembung, susah buang air besar, atau rasa berat setelah makan. Daun pepaya membantu mengatasi itu semua dengan memperlancar pencernaan dan mendorong pengeluaran racun dari usus. Saat saluran cerna bersih, tubuh lebih mampu menyerap nutrisi penting dan membakar lemak secara efisien. Yang sering luput dari perhatian, daun pepaya juga berkontribusi menurunkan gula darah. Enzim dalam daunnya membantu menghambat penyerapan gula dari makanan di usus, sehingga lonjakan glukosa dapat dicegah sejak awal. Rasa pahitnya bisa dikurangi dengan merebusnya bersama daun jambu biji atau memasaknya dengan bumbu kelapa. Bila dikonsumsi secara rutin, daun ini bisa menjadi salah satu cara alami untuk mendukung metabolisme, terutama pada usia yang sudah tidak seaktif dulu. Terkadang solusi terbaik justru datang dari hidangan rumahan yang sudah lama kita kenal.
Nama jinten hitam mungkin lebih dikenal lewat bijinya yang sering dicampur madu. Namun, daun dari tanaman ini juga menyimpan manfaat besar bagi kesehatan metabolik, khususnya untuk lansia yang menghadapi diabetes dan kolesterol tinggi. Daun jinten hitam mengandung senyawa aktif seperti thymoquinone yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan kuat. Fungsinya tidak hanya meredam peradangan dalam tubuh, tetapi juga membantu memperbaiki kerja hati dan pankreas, dua organ penting dalam pengaturan gula darah dan lemak. Di beberapa wilayah, daun ini dikonsumsi sebagai ramuan herbal ringan atau dicampur dalam sup bening. Rasanya cukup lembut dibandingkan bijinya dan tidak terlalu menyengat. Bagi yang memiliki keluhan tekanan darah tinggi atau sering merasa cepat lelah, daun ini juga mendukung sirkulasi darah yang lebih baik. Penelitian dari Timur Tengah menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak daun jinten hitam dapat membantu menurunkan kadar glukosa dan trigliserida dalam darah. Hasilnya tidak instan, tapi cenderung stabil dan bertahan lama jika dikombinasikan dengan pola makan sehat. Bagi bapak dan ibu yang mencari cara alami untuk mengendalikan metabolisme, daun jinten hitam bisa menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan, sederhana, bersahabat, dan efektif. Sirih merah bukan sekadar simbol dalam tradisi Betawi dan Jawa. Daun ini menyimpan khasiat pengobatan yang telah dikenal turun-temurun dan kini mulai dibuktikan lewat penelitian modern, terutama dalam membantu menurunkan kolesterol serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Daun ini kaya tanin dan flavonoid, dua senyawa yang mampu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, dan memperkuat dinding pembuluh darah. Bagi orang tua yang sering mengalami nyeri dada atau kepala berdenyut di malam hari, sirih merah bisa membantu memperlancar sirkulasi darah. Selain itu, sirih merah juga memiliki sifat antibakteri serta membantu menurunkan gula darah secara alami. Beberapa penderita pradiabetes yang rutin minum air rebusan daun ini melaporkan kadar gula darah yang lebih stabil tanpa lonjakan tinggi setelah makan. Daun sirih merah bisa direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu diminum hangat menjelang tidur. Rasanya lembut, aromanya khas, dan efeknya menenangkan tubuh. Kadang, yang dibutuhkan bukan obat kuat, melainkan tanaman yang bekerja perlahan namun konsisten. Daun sirih merah adalah salah satunya, penjaga diam-diam yang membantu tubuh tetap seimbang di usia lanjut. Bagi sebagian orang, nama daun insulin mungkin masih terdengar asing. Tapi di banyak desa pegunungan Jawa dan Sumatera, tanaman ini mulai dikenal sebagai penolong alami penderita diabetes. Daun insulin mengandung inulin, serat prebiotik yang tidak dicerna tubuh, tapi sangat berguna bagi bakteri baik di dalam usus. Saat usus sehat, proses penyerapan gula melambat dan kadar glukosa dalam darah jadi lebih stabil. Selain itu, inulin juga membantu mengurangi rasa lapar berlebihan serta membuat tubuh lebih cepat merasa kenyang. Sangat berguna bagi lansia yang sedang berusaha mengendalikan berat badan. Beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa konsumsi teh daun insulin selama 4 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c secara signifikan pada penderita diabetes ringan. Daunnya bisa direbus seperti daun salam, dikeringkan lalu diseduh sebagai teh. Rasanya cukup netral, tidak pahit, dan mudah diterima oleh lidah lansia. Di masa ketika banyak orang tua merasa takut akan efek samping obat jangka panjang, daun insulin menawarkan alternatif alami yang lembut, terjangkau, dan terbukti membantu dari dalam. Banyak orang menganggap daun bawang hanya sebagai pelengkap masakan, taburan di atas sup atau mie goreng. Tapi sesungguhnya, daun bawang menyimpan potensi besar untuk kesehatan metabolik, terutama bagi lansia. Daun ini mengandung senyawa sulfur alami yang membantu fungsi hati membersihkan racun dan juga mendukung produksi enzim untuk memecah lemak. Bagi tubuh lansia yang mulai lambat membakar kalori, bantuan alami ini sangat berharga. Selain itu, daun bawang kaya akan alicin, zat yang juga ditemukan dalam bawang putih, yang terbukti mampu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat, LDL. Dengan pembuluh darah yang lebih bersih, risiko serangan jantung atau stroke pun menurun. Daun bawang juga mengandung vitamin C dan K yang memperkuat pembuluh kapiler serta membantu proses pembekuan darah tetap normal. Tak perlu cara khusus untuk menikmatinya. Cukup tambahkan dalam tumisan, sup bening atau potong halus ke dalam telur dadar pagi hari. Dengan konsumsi rutin, daun bawang bisa menjadi penguat alami untuk sirkulasi dan pencernaan di usia senja. Sederhana namun sangat bermanfaat.
Di banyak desa, daun katuk dikenal sebagai makanan ibu menyusui. Namun bagi lansia, manfaatnya jauh melampaui itu. Daun katuk ternyata kaya klorofil, polifenol, serta vitamin A dan C, yang semuanya membantu melawan peradangan dan menurunkan kadar lemak dalam darah. Salah satu keunggulan katuk adalah kemampuannya merangsang metabolisme tubuh dan mempercepat regenerasi sel. Dalam tubuh lansia, proses perbaikan jaringan melambat, dan katuk membantu menjaga agar fungsi organ tetap optimal. Penelitian dari IPB menunjukkan bahwa konsumsi rutin daun katuk dapat membantu menurunkan kolesterol total serta memperbaiki profil lipid dalam darah. Ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi orang tua yang ingin menjaga jantung tanpa ketergantungan obat. Daun katuk bisa dimasak dengan cara ditumis ringan, dibuat sayur bening, atau dikombinasikan dengan tempe dan jagung muda. Rasanya lembut dan tidak pahit, mudah diterima oleh lidah lansia. Tumbuhan yang tumbuh subur di pekarangan ini bukan hanya pelengkap, tapi penjaga senyap yang membantu tubuh tetap kuat, bersih, dan seimbang dari dalam. Banyak orang menyebut daun kelor sebagai superfood lokal, dan itu bukan tanpa alasan. Daun kecil berwarna hijau tua ini mengandung lebih dari 90 zat gizi, termasuk vitamin C, kalsium, zat besi, serta antioksidan kuat seperti quercetin dan asam klorogenat. Untuk lansia yang menghadapi masalah gula darah atau kolesterol, daun kelor menawarkan bantuan dari banyak sisi. Asam klorogenat dalam daun ini diketahui dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dan memperlambat penyerapan gula di usus. Quercetin membantu mengurangi tekanan darah dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Tak hanya itu, kelor juga mempercepat detoksifikasi hati dan memperkuat daya tahan tubuh. Dua hal penting bagi usia lanjut yang mulai rentan terhadap infeksi dan gangguan metabolik. Cara mengonsumsinya sangat fleksibel. Bisa dibuat sayur bening, dikeringkan lalu diseduh sebagai teh, atau ditumbuk halus dan dicampur ke dalam bubur atau nasi hangat. Bagi bapak dan ibu yang ingin memperkuat tubuh dari dalam, tanpa khawatir efek samping obat, daun kelor adalah pilihan alami yang layak dipertahankan setiap hari. Aroma segarnya langsung terasa saat bapak dan ibu menyiapkan bumbu pecel, SOP ikan, atau sambal matah. Tapi di balik wanginya yang khas, daun jeruk purut menyimpan manfaat besar bagi kesehatan, terutama bagi pencernaan dan jantung. Daun ini mengandung senyawa citronellal dan limonene yang memiliki efek anti-inflamasi dan antibakteri. Saat dikonsumsi secara teratur, daun jeruk purut membantu membersihkan saluran pencernaan, mengurangi gas berlebih, dan meredakan nyeri perut ringan, masalah yang sering dialami lansia setelah makan malam. Lebih dari itu, kandungan flavonoid dalam daun ini juga membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan menurunkan risiko penyumbatan. Ini berdampak langsung pada tekanan darah dan kolesterol jahat yang sering membandel di usia senja. Bagi yang mengalami nafsu makan turun karena stres atau kelelahan, aroma dari daun ini juga membantu menenangkan sistem saraf. Bapak dan ibu bisa menggunakan 1 atau 2 lembar dalam masakan harian, atau menyeduhnya bersama jahe sebagai minuman hangat sebelum tidur. Sederhana, harum, dan memberi ketenangan dari luar dan dalam. Mungkin tidak semua orang mengenal daun dewa, tapi di banyak keluarga Jawa, daun ini sering ditanam di halaman sebagai tanaman obat. Di dunia pengobatan tradisional, daun dewa dikenal sebagai penyeimbang tekanan darah dan pelindung pembuluh darah. Kandungan utama daun ini adalah saponin dan flavonoid yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mencegah pembekuan darah. Bagi lansia yang memiliki riwayat darah tinggi, jantung berdebar, atau sering merasa pusing ringan, daun dewa membantu melancarkan sirkulasi dan menenangkan fungsi jantung. Beberapa studi awal di Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi rebusan daun dewa secara berkala dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Cara penggunaannya cukup mudah. 2 hingga 3 lembar daun segar direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1. Diminum hangat 2 kali seminggu. Daun dewa mungkin tampak sederhana, tapi khasiatnya menyentuh inti dari kesehatan lansia. Peredaran darah yang lancar, tekanan yang stabil, dan pikiran yang tenang. Itulah kekuatan sejati dari tanaman warisan leluhur. Daun murbei semakin dikenal luas sebagai pengganti teh biasa, terutama bagi penderita diabetes dan kolesterol tinggi. Tak hanya menenangkan, tapi juga bekerja aktif dari dalam tubuh. Daun ini mengandung senyawa DNJ, 1-deoksinogerimisin, yang menghambat enzim pemecah karbohidrat di usus.
Artinya, penyerapan gula ke dalam darah menjadi lebih lambat dan terkendali. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami lonjakan gula darah setelah makan nasi atau makanan manis. Selain itu, daun murbei juga mengandung rutin, senyawa yang memperkuat pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Efeknya tidak langsung terasa seperti obat, tapi jika diminum rutin, hasilnya bertahan lama dan lebih alami. Teh daun murbei bisa diseduh dari daun yang sudah dikeringkan, lalu diminum pagi hari sebelum sarapan. Rasanya ringan, tidak pahit, dan cocok sebagai pengganti teh hitam atau kopi di pagi hari. Bagi lansia yang ingin tetap menikmati minuman hangat tanpa menaikkan gula darah, daun murbei adalah sahabat terbaik, lembut untuk tubuh, kuat untuk perlindungan. Inilah bagian yang paling ditunggu, daun paling kuat dalam daftar ini, daun zaitun. Bagi banyak orang, nama ini mungkin lebih akrab sebagai simbol damai atau minyak sehat dari Timur Tengah. Tapi yang belum banyak diketahui adalah bahwa daunnya, bukan hanya buahnya, mengandung salah satu senyawa pelindung metabolik paling kuat yang pernah diteliti, oleuropein. Oleuropein adalah antioksidan dan anti radang alami yang bekerja langsung di 3 titik utama metabolisme lansia, jantung, liver, dan pankreas. Artinya, daun ini bukan hanya membantu menurunkan kadar gula darah, tapi juga memperbaiki cara tubuh, mengatur insulin, membersihkan kolesterol jahat, dan mempercepat pembakaran lemak, khususnya di area perut dan organ dalam. Beberapa penelitian dari Eropa menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak daun zaitun selama 6-12 minggu dapat menurunkan kadar glukosa puasa secara signifikan, sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat penting bagi lansia yang sudah lama mengandalkan obat diabetes, karena daun ini bisa membantu kerja obat menjadi lebih efektif dan alami. Bukan hanya itu, daun zaitun juga dikenal menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat, memperlancar sirkulasi darah, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Dengan cara ini, ia melindungi tubuh dari risiko stroke, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi. Cara mengonsumsinya juga cukup praktis. Daun keringnya bisa diseduh seperti teh, diminum pagi dan malam. Bagi bapak dan ibu yang kurang suka rasa pahit atau aroma herbal yang kuat, daun ini juga tersedia dalam bentuk kapsul atau ekstrak cair, mudah ditemukan di toko herbal modern. Tak berlebihan jika beberapa peneliti Eropa menyebut daun zaitun sebagai pelindung metabolik alami terbaik untuk usia lanjut. Bagi bapak dan ibu yang mencari solusi alami yang tak hanya memperbaiki angka di hasil lab, tapi juga menguatkan tubuh dari dalam, daun ini bisa menjadi permulaan yang tepat, sederhana, aman, dan memberi harapan baru untuk hidup lebih tenang di usia senja. Setelah menelusuri 16 jenis daun luar biasa, kita bisa melihat satu hal yang jelas. Alam telah menyediakan begitu banyak solusi sederhana untuk menjaga tubuh tetap seimbang, bahkan di usia lanjut. Mulai dari daun yang biasa ada di dapur seperti mint, kemangi, hingga daun kuat seperti sambiloto, kelor, dan zaitun, semuanya bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat bapak dan ibu setiap hari. Yang penting bukan hanya mengenal daunnya, tapi juga mulai mencobanya secara perlahan dan konsisten. Tidak perlu semuanya sekaligus. Cukup pilih 1 atau 2 jenis yang paling mudah ditemukan, paling cocok dengan tubuh, lalu jadikan bagian dari rutinitas harian. Teh daun salam di pagi hari, lalapan kemangi saat makan siang, atau rebusan sirih merah sebelum tidur, semua bisa menjadi awal perubahan besar dari langkah kecil. Kalau bapak dan ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman sebaya, tetangga, atau keluarga yang juga sedang berjuang menjaga gula darah, kolesterol, atau berat badan. Siapa tahu, satu video ini bisa menjadi pintu masuk menuju hidup yang lebih tenang dan sehat. Dan saya ingin mendengar dari bapak dan ibu, dari semua daun yang tadi dibahas, mana yang paling menarik perhatian dan ingin dicoba lebih dulu? Atau mungkin bapak dan ibu punya resep pribadi dengan daun herbal yang belum disebutkan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan membaca satu persatu. Dan jika ada pertanyaan yang sering muncul, kita bahas bersama di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana saya akan membahas satu bumbu dapur yang diam-diam bisa mempercepat kerusakan jantung, bahkan lebih berbahaya daripada gula. Jangan lewatkan.